Iya, tempatnya bangsa ganda juga. Jadi tempat saya ini daerah yang konon dulu pernah menjadi Singapurnya yang seperti yang sekarang. Barus itu pernah menjadi bandar perdagangan, peradaban dulu. Bahkan di Barus itu Islam pertama masuk juga di sana, dan Presiden 2017 menetapkan titik nol Islam Nusantara di Barus. Iya Pak. Subhanallah. Boleh itu mana? Dan hadapannya saya langsung ke pesisir pantai barat. Nah, kabupaten saya ini, Tapanuli Tengah itu bukan kabupaten baru, tapi sejak zaman kolonial dia sudah menjadi pusat keresidenan Tapanuli. Nah, cuma belakangan di orientasi politik ekonomi kita itu lebih banyak ke pantai timur, bukan pantai barat. Maka seluruh akses pantai barat itu dari mulai Aceh, Tapanuli, Sibolga, Padang, Bengkulu itu terlupakan ya. Nah, jadi saya jadi kepala daerah itu juga tadinya nggak ada rencana ke sana. Tapi ya tadi takdir sejarah menyatakan urus kampung dulu katanya. Dan tadinya pasangannya calon tunggal, kemudian ada putusan MK, bisa nyalon. Partai saya PDI Perjuangan udah nyalon ke yang calon tunggal, kemudian ditarik kembali karena putusan MK membolehkan dan masa pendaftarannya diperpanjang, sehingga yang tadinya saya memang nggak daftar gitu. Ya itulah tadi takdir sejarah membawa ke sana. Nah, tentu bagi saya, bagi kita semangatnya tetap semangat perubahan tadi Pak Eri. Nah, dari mulai negara kita dibentuk itu memang dasar pemikirannya ya semua kiri, sosialistik. Pancasila sekalipun ya itu sosialistik, ya keadilan sosial itu. Nah, jadi bagi kita adalah ketika Presiden menegaskan, walaupun beliau tidak katakan negara kita ini sosialisme atau segala macam, tapi arah program kebijakannya yang tadi disampaikan oleh Bung Melki ketika kami di Magelang, walaupun saya cuma 4 hari, setengah hari, separuh saya ikut partai, separuhnya ikut pemerintah. Jadi pas penutupan itu pidato Presiden benar yang disampaikan Bung Melki tadi. Saya di belakang itu Bang, anjir, jadi dia kiri dalam hati saya. Keren banget nih kan gitu kan. Bicara tentang operasi desa. Kita membayang tuh kalau konsepnya dengan 80 ribu operasi desa dengan anggaran 5 miliar berarti 400 triliun akan digelontorkan ke seluruh desa-desa di seluruh Indonesia tadi. Kemudian sekolah rakyat, yang bayangan saya tadinya sekolah rakyat itu kayak bikin sekolah biasa, orang datang pulang, ternyata enggak. Memang disediakan fasilitas buat anak-anak tidak mampu, miskin dan miskin ekstrem itu dibuat asramanya dan tinggal di sana dan disiapkan guru serta fasilitas menginap dan makan di sana. Dan bagi saya ini ya program yang dari dulu kita pengen begini, gitu. Mimpi reformasi, mimpi perubahan kita, mimpi revolusi kita ya ini tentang program tadi ya. Nah memang persoalan mendasar kita nanti programnya bagus di tata kelolanya. Nah tantangan terbesar dalam melakukan perubahan itu udah rumus umum seluruh dunia, tantangannya di birokrasi. Pemimpinnya pengen cepat, birokratnya pasti dia berangkat dengan rutinitas saja tuh,
lambat. Dan saya mengalami itu di daerah, maka pertama sekali yang saya mau tata adalah konsolidasi internalnya dulu. Buatin sistemnya segala, karena tempat saya itu udah era digital, di sana absensinya dia masih manual. Dan kemudian bentuk komitmen saya sudah sampaikan ke KPK dan juga di Kejaksaan. Dari mulai perencanaan kami akan sampaikan, nanti laporkan dari mulai perencanaan penyusunan anggaran, pelaksanaan program, kita akan sampaikan di koordinator supervisi dan pencegahan korupsinya KPK sama di Kejaksaan, sehingga itu menjadi nilai yang menurut kita adalah kita semangat anti korupsi tadi. Dan kemudian kebetulan juga, nah ini di daerah saya ini Pak Nusron kemarin cerita Eli, nah ini kan itu temannya Eli. Ton, anak itu siapa Ton? Naik apa? Ron juga dia kan. GPN, ya kan? Sama lu katanya kan. Oh iya, di Pertanas dulu, ya kita kawan-kawan 98 juga. Aduh, parah kalau ini katanya kan. Di birokrasi banyak nggak nyaman gitu. Ya lu maklum sendiri lah kalau aktivis sama ketemu jadi birokrat. Gaya aktivisnya lebih kental, apa aja dikritisi. Jadi kata Nusron itu, Tom gimana? Bisa pembina nggak tuh? Ya udah taruh aja jadi kepala kantor tempat gue gitu. Jadi ditaruh di sana bang. Nah mana ya? Iya, bener Nusron. Kau tetap di sana kan, kau kepala kantor pemerintah aja, kata Nusron. Kau siap? Apa tugas saya? Kata mana ya? Tugas kita inventarisir semua ini tanah, kita lakukan dan reform itu lagi kebijakannya dari saya, legalnya dari pertanahan bilang, ya kan, mana wilayah tanah masyarakat apa segala macam tuh kita inventarisir semua, mana yang perlu kita buatkan status wilayahnya kita buatkan perdanya, saya bilang. Kemudian mana yang perlu kita lakukan redistribusi lahan ke masyarakat, memang itu punya masyarakat, kita berikan. Mana HGU yang sudah selesai kita evaluasi. Nah, jadi kebetulan sama Manaek, nah, jadi lagi dikerjakan seperti itu. Nah, jadi saya nggak panjang lebar, bagi kita apapun itu komitmen perubahan itu jauh lebih tinggi. Nah, saya setuju di demokrasi politik menuju demokrasi ekonomi tadi itu, demokrasi itu harus berjalan di dua kaki tadi, kaki politik dan ekonomi. Dan kita harapkan memang tadi kalau disampaikan semangat kiri itu ada di teman-teman aktivis. Kalau kemarin kita bicara potong generasi, dari sisi teman-teman sebelumnya itu generasinya yang bukan karena usia atau apa. Sekarang kita bicara potong generasi, memotong generasi kapitalistik, pro pasar menjadi ekonomi, generasi yang ekonomi pro rakyat dan sosialistik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.